Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pola bilangan ya. Sudah belajar mengenai pola bilangan. Nih contohnya barisan bilangan 5, 7, 9, 11, 13 sampai seterusnya. Ini namanya adalah barisan bilangan. Hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika ya, barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama ya. Barisan bilangan yang memiliki beda yang sama. Nah, kembali lagi ke barisan bilangan yang di atas ya. Di sini barisan bilangannya 5, 7, 9, 11, 13 sampai seterusnya. Pada barisan ini ya, bilangan pertama berapa? Bilangan pertama adalah 5. Bilangan kedua adalah 7. Bilangan ketiga adalah 9 sampai seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini pada barisan aritmetika itu disebut dengan suku ya. Bilangan-bilangan ini pada barisan aritmetika disebut dengan suku. Karena 5 ini bilangan pertama, maka dia disebut dengan suku ke-1 ya, suku ke-1 atau disimbolkan dengan U1. Jadi U1 ini bacanya adalah suku ke-1, berarti dia adalah angka yang ke-1 atau angka yang pertama. Nah, 7 ini sebagai angka atau bilangan kedua, makanya dia disebut sebagai suku kedua atau disimbolkan dengan U2 ya. 9 ini adalah angka ketiga, berarti dia suku ketiga atau U3 sampai seterusnya sampai suku ke N ya. Suku ke N itu adalah suku sampai suku selanjutnya ya. Nah, pada barisan aritmetika untuk menentukan ya suku ke N ya, itu adalah rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ya. Rumus suku ke N atau rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmetika rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Tanda kurung ini bacanya kali ya, tanda kurung ini bacanya kali B ya. Dan untuk menentukan rumus jumlah, berarti jumlah ya, jumlah suku ke N barisan aritmetika rumusnya adalah SN. Ingat, kalau dia suku ke N simbolnya UN ya. Kalau dia jumlah maka simbolnya adalah SN ya, sama dengan N per 2. Ingat, tanda kurung bacanya kali, N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 dikali B ya. Dimana UN itu adalah suku ke N, misalnya suku ke-5, suku ke-10 sampai suku selanjutnya ya. Dan SN itu adalah jumlah suku ke N ya. SN adalah jumlah suku ke N. A itu adalah suku pertama atau U1. Ingat, kalau dia yang pertama namanya suku ke-1 atau U1 ya. B itu adalah beda. Bedanya mana? Bedanya misalnya 5 ke 7 bedanya berapa? Berarti bedanya adalah tambah 2. 7 kurang 5, 2 ya, itu beda. Sehingga rumus untuk menentukan beda itu adalah U2 dikurang U1 sama dengan U4 dikurang U3 ya. Ini untuk menentukan beda atau menghitung beda. U2 itu suku kedua, suku keduanya 7 dikurang U1 nya 5, 7 kurang 5, 2, sehingga bedanya adalah 5. Sama enggak kalau dengan U4 kurang U3? U4 nya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti U4 nya 11 dikurang U3, 11 kurang 9, 2, maka bedanya adalah 2. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soalnya ya.
pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33 sampai seterusnya ya. Tentukanlah A suku ke-18 ya. A suku ke-18, B jumlah 10 suku pertama ya. Jawab. Ya, biasakan ketika menyelesaikan soal esai ataupun cerita selalu tulis diketahui agar kamu tahu apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Diketahui ya, diketahui. Pada soal ini barisan bilangan ini yang diketahui apa ya? U1-nya berapa? Diketahui A atau U1 sama dengan berapa? Yang pertama berapa? 5 ya, 5. Dalam rumus kita selalu butuh A dan B, maka cari B-nya. B sama dengan rumusnya apa? U2 dikurang U1 sama dengan U4 dikurang U3. U2-nya berapa? U2 berarti suku kedua, 1, 2. Berarti U2-nya adalah 12 ya. 12 dikurang U1 suku pertama berapa? 5 sama dengan U4-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 26 dikurang U3-nya 1, 2, 3, 19. 12 kurang 5, 7 sama dengan 26 kurang 19, 7. Sama ya, bedanya sama-sama 7, tapi hanya kita ambil satu aja. Cukup 7 ya. Ditanya suku ke-18, ingat suku ke N berarti dia adalah UN. Karena dia ke-18 ya, ke N ke-18 berarti N-nya berapa? 18. Sehingga yang ditanya adalah yang A, U18 sama dengan berapa? Yang B, jumlah 10 suku pertama, jumlah suku ke N ya, dia tanya berapa suku? 10. Berarti N-nya ganti dengan 10. Berarti S10 sama dengan berapa? Ya, S10 sama dengan berapa ya? Ini Bu lanjut ke samping ya. Nih, yang pertama A, U18. Tulis dulu rumus UN apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan ya, A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanya UN berapa? UN 18. U18 sama dengan ganti A. A itu tadi apa? Suku pertama. Suku pertama berapa A-nya? 5. Ya, 5 ditambah N. UN U18 berarti N-nya berapa? N-nya berapa? 18 ya. 18 kurang 1 dikali B. B-nya berapa? 7 ya. Sama dengan 5 ditambah 18 kurang 1 17 dikali titik ini kali ya, titik ini kali dikali 7 sama dengan 5 ditambah 7 dikali 7 49 simpan 4 ya. 7 dikali 1 7 tambah 4 11 ya. 5 ditambah 119, 5 ditambah 9 14, tulis 4 naik 1 ya. 1 tambah 1 2 ya. Sehingga suku ke-18 pada barisan 5, 12, 19, 26, 33 adalah 124 ya. Sekarang ya, untuk yang ini yang A ya. Sekarang untuk yang B. Yang B yang ditanya adalah S10, berarti pakai rumus SN. Rumus SN apa? Tulis rumusnya dulu. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B ya. SN berapa? SN berapa? Karena dia 10 berarti N-nya ganti dengan 10. S10 ya. S10 sama dengan N-nya 10 berarti ganti semua N dengan 10 ya. 10 dibagi 2 per itu bagi ya, dikali 2A berarti artinya 2 titik itu kali 2 dikali A. A nya berapa tadi? 5
ditambah N-nya tadi berapa? 10 kurang 1, bedanya berapa? 7 ya. 10 per 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 dikali 5, 10 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 7 ya. 9 kali 7, Ibu sambung sini biar kelihatan ya. 5 sama dengan 5 dikali 10 ditambah 9 kali 7, 63 sama dengan 5 dikali 10 tambah 63, 73 ya. 5 dikali 73, 5 dikali 3, 15, simpan 1, 5 kali 7, 35 tambah 1, 36. Sehingga jumlah 10 suku pertama adalah 365 ya. Sehingga jumlah 10 suku pertama adalah 365. Kalau kalian tidak percaya ya, namanya juga jumlah, berarti semua suku ini harus dijumlahkan. Jumlahkan aja sampai 10 suku, pasti hasilnya 365 ya. Jika tidak ada yang mengerti, nanti ditanyakan kepada ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Yang tadi yang pertama adalah barisan aritmetika, sekarang adalah deret aritmetika. Nah, Bu, sama-sama aritmetika, bedanya apa barisan dengan deret ya? Nih contohnya, kalau barisan aritmetika dia berupa barisan bilangan ya, berupa barisan bilangan. Contohnya 5, 7, 9, 11, ya, 13, sampai seterusnya. Tapi kalau dia deret, dia bukan koma ya. Kalau dia deret aritmetika atau deret bilangan, dia bukan koma. Lalu apa, Bu? Dia adalah tanda tambah ya. 5, komanya diganti dengan tanda tambah. Tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13 ya. Ditambah sampai seterusnya. Ini adalah namanya deret. Ingat, kalau barisan dia dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau dia deret dipisahkan dengan tanda tambah. Tapi walaupun ini tanda berbeda, ini tidak akan merubah suku keberapa dia. Contohnya, pada barisan bilangan 5 sebagai suku pertama, sama halnya dengan deret. 5 juga sebagai suku pertama atau U1 ya. Pada barisan bilangan 7 sebagai suku kedua karena dia bilangan kedua, sama dengan deret bilangan. 7 juga sebagai suku kedua atau U2. 9 suku ketiga. 9 pada deret bilangan juga suku ketiga sampai seterusnya ya. Dan perlu diingat untuk menentukan suku ke N, baik dia barisan aritmetika ataupun deret aritmetika, itu sama rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jangan lupa A itu adalah suku pertama atau U1, B itu adalah beda ya. Beda itu U2 kurang U1 sama dengan U4 dikurang U3 untuk menentukan beda ya. Nah, untuk menentukan jumlah sama SN sama dengan N per 2 dikali, tanda kurung ini kali ya. Tanda kurung ini bacanya kali ya. Dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B tutup kurung kurawal besar ya. Nah, UN suku ke N, suku keberapa ditanyakan, berarti itu N-nya. SN adalah jumlah suku ke N, berarti jumlahkan semua sukunya sampai suku yang ditanyakan. A itu suku pertama atau U1, B itu adalah beda. Contohnya, pada deret bilangan 5, 8, 11, 14, 17 ya, sampai seterusnya, tentukanlah suku ke-8. Yang B jumlah 8 suku per
pertama. Sama cara mengerjakannya seperti contoh soal nomor 1. Pertama, tulis dulu diketahuin. Yang diketahuin apa? Dari deret bilangan ini ya, kan yang ditanya suku ke berarti adalah UN ya. Pada rumus UN kita butuh A dan B, berarti diketahuin A-nya berapa? A itu suku pertama ya. A itu suku pertama atau U1. Suku pertamanya berapa? 5. Berarti A-nya sama dengan 5. B itu rumusnya apa? U2 kurang U1 itu hasilnya harus sama dengan U4 dikurang U3. Tulis rumusnya. U2 kurang U1 sama, harus sama hasilnya dengan U4 dikurang U3. Masukin bilangannya. U2 nya berapa? U2 berarti suku kedua atau bilangan kedua. 1, 2, 8 ya. 8 dikurang U1. U1 suku pertama yaitu 5 sama dengan U4. U4 suku keempat atau bilangan keempat berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 14 ya. 14 dikurang U3. U3 ini adalah suku ketiga atau bilangan ketiga. 1, 2, 3. 11. Kurangkan. 8 kurang 5, 3. 14 kurang 11, 3. Berarti bedanya sama ya, sama-sama 3 ya, bedanya sama yaitu 3. Ditanya suku ke-8, suku ke berarti simbolnya adalah UN. Karena dia ke-8 berarti U8 ya. Yang A U8 sama dengan berapa? Suku ke-8 berarti U8 ya. Yang B jumlah 8 suku pertama. Ingat jumlahnya itu UN apa SN? Ingat jumlah itu adalah SN. Karena dia ke-8 maka ganti semua N dengan 8 sehingga menjadi S8 sama dengan berapa ya. Sekarang kita jawab dulu untuk yang A ya. Untuk yang A U8 tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dalam kurung ya, kurang 1 dikali B. UN nya U8. U8 sama dengan A-nya berapa? 5 ditambah N nya berapa? UN U8 berarti N nya adalah 8. 8 kurang 1 dikali B nya tadi berapa? 3 sama dengan 5 ditambah 8 kurang 1 7 ya. 8 kurang 1 7. Ini bu kurungin lah biar ngerti ya. Dalam kurung 3. Ingat tanda kurung itu ya, tanda kurung itu artinya kali ya. Ibu sambung ke sini ya. Nih, tanda kurung artinya kali ya. Tanda kurung artinya kali ya. Sehingga U8 sama dengan 5 ditambah 7 kali 3 sama dengan 21. 5 tambah 21 26. Sehingga suku ke-8 nya adalah 26 ya. Suku ke-8 pada deret 5, 8, 11, 14, 17 sampai seterusnya. Suku ke-8 nya adalah 26 ya. Sekarang kita cari yang B. Jumlah 8 suku pertama B. Tulis dulu rumusnya SN. Apa rumusnya? Ya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Masukkan SN berapa ditanya? SN 8 berarti S8 sama dengan SN. S8 berarti N-nya sama dengan 8. Ganti semua N dengan 8. Berarti ganti N-nya 8 per 2 dikali 2 A. Berarti 2 kali A. A-nya berapa tadi? 5 ditambah N-nya berapa? 8. 8 kurang 1 dikali B-nya berapa bedanya? 3 ya. S8
8 sama dengan 8 per 2. 8 per 2 artinya 8 dibagi 2. 8 bagi 2 4. Dikali 2 dikali 5. Ingat 2A artinya 2 kali A. 2 kali 5 10. Ditambah 8 kurang 1 7. Nih 7 kali bedanya 3 sama dengan 4 dikali 10 ditambah. Ingat tanda kurung artinya kali-kalikan dulu. Ada tambah ada kali, maka kali dulu ya. 7 kali 3 21. Nah, untuk menyelesaikannya, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 4 dikali 10 tambah 21. 0 tambah 1 1. 1 tambah 2 3 31. Nah, ingat tanda kurung apa artinya tadi? Kali. Berarti 4 dikali 31. Ya, 4 kali 31. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sehingga jumlah 8 suku pertama adalah 124 ya. Kalau kalian ada yang kurang paham ya, nanti bisa tanyakan ibu di grup kelasnya masing-masing ya.